Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa amma ba'd. Ikhwah dan juga akhwat sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullah subhanahu wa ta'ala. Summa ma'ba'dulkan kita di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah dan juga akhwat sekalian. Dan semoga kehadiran kita saat ini diberikan keberkahan, diberikan kemanfaatan, diberikan kemudahan untuk mempraktikkan kebaikan-kebaikan yang disampaikan dalam daurah kita saat ini. Jazakumullah khairan untuk teman-teman panitia, khususnya dari DKM Masjid Al-Hidayah dan juga dari Al-Khansa dan juga teman-teman yang dari Mantabas sendiri. Semoga jerih payah antum saat ini, usaha antum saat ini ditulis oleh Allah SWT sebagai suatu amal jariah. Di saat ada sebagian ataupun mungkin seluruhnya teman-teman yang hadir dalam masjid ini mempraktikkan kebaikan-kebaikan ataupun kesunahan dari Rasulullah SAW, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ikhwah sekalian, baik yang masih jomblo, yang ikhwan ataupun yang akhwatnya, calon mantu ataupun mungkin apa ini? Ikhwah sekalian, calon mantu ataupun calon mertua, ataupun calon mempelai, insyaallah. Calon mantu ataupun mungkin apa ini? Calon mantu ataupun calon mertua, ataupun calon mempelai, insyaallah. Semoga banyak ilmu yang didapatkan dalam majlis ini. Jazakumullah. Dan untuk sesi yang semoga banyak ilmu yang didapatkan pertama, majlis nanti yang kita bahas adalah menyangkut masalah mencari calon, kemudian masalah nazar, kemudian juga masalah khitbah. Semoga Allah mudahkan untuk menyampaikan dan juga semoga antum dimudahkan untuk menerima apa yang dibahas dalam setiap sesinya, insyaallah. Dan juga semoga antum dimudahkan menerima apa yang dibahas. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam setiap sesinya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ini yang pendahuluannya adalah saya sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati min nisa. Telah dibuat indah dalam pandangan umat manusia. Apa yang dibuat indah? Kecenderungan terhadap kaum perempuan. Tentunya yang pertama kali sebagai bentuk muqaddimah dari bahasan ataupun tema yang saya bahas adalah tentang masalah syahwat saat dibahas dalam syariah agama Islam. Di saat Allah SWT mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat,
otomatis Allah Subhanahu wa taala telah membekali suatu syahwat ditaruh di dalam tubuh setiap umat manusia. Artinya kalau orang dia punya syahwat itu hal yang wajar. Karena dia manusia. Apakah syahwat tersebut perlu untuk dihilangkan dengan alasan misalnya ini mengganggu ibadah saya kepada Allah? Ataukah perlu sama sekali tidak dipakai dengan alasan pengen fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya syariat agama Islam tidaklah dipakai dengan alasan jauh dari suatu yang disebut tentunya sebagai perhatian terhadap kemanusiaan. Atau sesuatu yang disebut sebagai umat manusia. Dari segi apa? Umat manusia ada disertai dengan syahwat. Syahwat tersebut tidak diperbolehkan untuk dihilangkan. Sehingga di saat sebagian di antara sahabat, misalnya adalah sahabat Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Beliau ingin tabattul. Artinya tidak ada rencana untuk menikah sama sekali. Enggak ada rencana. Karena kenapa? Karena ada suatu pemikiran yang beliau pikirkan, kalau nikah disibukkan dengan istri, disibukkan untuk mencari nafkah, disibukkan untuk mengurus rumah tangga, disibukkan untuk berhubungan suami istri. Sehingga sebagian di antara sahabat termasuk disibukkan beliau berencana untuk tabat. Tetapi ternyata Nabi Muhammad SAW beliau tidak mengizinkannya. Ini hadis sahih dalam riwayat beliau berencana untuk tabat. Kata sahabat Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu di saat melihat penolakan Nabi Muhammad SAW tentang niatan tabatulnya sahabat Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Kalau seandainya kata beliau, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW beliau ngasih izin kepada sahabat Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu untuk bertabattul, lakhfasaina kata beliau. Niscaya kami akan investasi apa itu diri untuk bertabat. Sebagian di antara pensyarah hadis menjelaskan hadis ini secara lahiriah. Apa itu? Memang benar-benar dikebiri. Berarti ada yang sebagian di antara pensyarah hadis kelaminnya. Biar bagaimana? Biar gejolak syahwat nggak ada, dorongan nafsu juga nggak ada. Arti ada yang itu kalau seandainya Nabi Muhammad SAW beliau mengizinkan terhadap sahabat Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu untuk bertabattul. Ini ya ikhwah sekalian, ini tabattul beliau mengizinkan tentunya tidak ada dalam syariat agama. Tentunya tidak ada dalam syariat agama. Karena Allah tahu bahwa umat manusia di saat ini walaupun sebagian di antara ulama ul-izzal, para ulama yang menjomblo seumur hidup mereka karena disibukkan dengan dakwah, disibukkan untuk hal yang lain, disibukkan untuk menulis kitab seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Jarir At-Tabari rahimahullah, termasuk Ibnu Taimiyah, ataupun sebagian di antara ulama yang lainnya mereka menjomblo seumur hidup. Tetapi rata-rata ya ikhwah sekalian, tentunya para ulama mereka pada menikah. Mereka pada menikah. Karena kenapa? Karena itu adalah dorongan hawa ataupun dorongan syahwat yang pengen dilampiaskan kepada sesuatu yang memang telah diperuntukkan untuk melampiaskan sesuatu secara halal. Kalau tabattul otomatis yang pengen dilampiaskan kepada sesuatu yang memang telah diperuntukkan untuk melampiaskan sesuatu secara halal. Kalau tabattul otomatis itu hulu. Dalam segi apa? Dalam segi mengendalikan syahwat. Dalam segi mengendalikan syahwat. Sallallahu beliau melarang rencana sahabat Abu Amr bin Hadis tentang masalah apa? Kata beliau, innaka la tasumud dahra wa taqumul lail wa taqumul lail. Sesungguhnya engkau benar-benar mau berpuasa ad-dahr dan juga beribadah malam terus semalam. Kemudian beliau bilang, "Na'am, qala innaka idza fa'alta dzalika hajamta lahu al-'ain."
Kalau seandainya engkau benar-benar melaksanakan hal tersebut, niscaya engkau akan melemahkan pandangan matamu dan juga akan melemahkan tubuhmu. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, la sama man sama ad-dahr. Atau kama qala sallallahu, tidak ada pahala akan melemahkan tubuhmu. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, la sama man sama ad-dahr. Kama qala sallallahu, tidak ada pahala puasa bagi orang yang berpuasa dahr. Yang berpuasa dahr. Nabi Muhammad SAW beliau kemudian memberikan suatu solusinya, saumu thalathati ayyamin saumud dahri kullihi. Atau kama qala alaihi wasallam, puasa 3 hari di setiap bulannya itu adalah semisal puasa dahr. Karena kenapa? Karena al-hasanatu bi asyri amsalihah. Karena suatu kebaikan itu dilipat gandakan dikali 10. Kalau setiap bulan itu puasa 3 hari, kemudian dikali 10, otomatis 30 kali 30 pahala. 30 kali 12 otomatis 360 kali. Artinya bagaimana? Sebagaimana setahun penuh. Itu solusinya. Berarti bukan puasa dahr. Kalau puasa dahr, maka bagaimana tentunya nanti syahwat ini benar-benar dimungkinkan akan lenyap. Sedangkan Nabi Muhammad SAW beliau inni mukatsirun bikumul umam. Nabi Muhammad SAW beliau pengen bahwa umat beliau adalah umat yang terbanyak. Baik nanti yang menyangkut masalah masuk surga, yang beliau berharap yang nanti yang masuk surga itu adalah sepertiga dari ataupun sepertiga isi surga itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Sebagian di antara riwayat adalah nisfahu, setengahnya. Kama qala alaihi salatu wasallam. Jadi intinya bahwa syahwat ini tidak boleh untuk dilenyapkan dan perlu untuk disalurkan. Tadi orang yang berpuasa dahr bagaimana? Para ulama, rata-rata ulama mengatakan bahwa puasa dahr itu hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Yang paling berat nanti apa? Perlu sehari puasa, sehari enggak. Itu mungkin maksimal yang bisa dijalankan. Kalau seandainya puasa setiap bulannya 3 hari, kemudian ditambah Senin Kamis, kok masih ngatasin tenaganya, semangatnya masih ada, enggak membuat lunglai untuk menjalankan suatu kewajiban, maka silahkan untuk ditambah 1 hari puasa, 1 hari tidak, sebagaimana puasa Nabi Daud alaihi salam. Jadi tadi ini ya ikhwah sekalian, jadi syahwat dalam agama Islam tidak boleh untuk dipadamkan sama sekali. Enggak boleh untuk dikat, untuk disalurkan, enggak diperbolehkan sama sekali. Terus bagaimana? Untuk penyalurannya perlu untuk dikendalikan tentu. Perlu untuk dikendalikan secara syar'i. Biar nanti syahwat ini enggak meronta-ronta, biar terkendalikan. Agama Islam telah membuat batasan-batasannya ataupun al-hudud ataupun garis merah yang enggak boleh untuk diterjang. Apa di antaranya? Misalnya tentang menyangkut masalah satrul aurah. Semua ulama sepakat wajib hukum secara global menutup aurat bagi laki-laki ataupun perempuan. Di saat dibilang aurat ya ikhwah sekalian insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau misalnya untuk kaum perempuan berarti bukan cuma aurat yang inti, tetapi adalah rambut aurat, kaki aurat, tangan di sini semua aurat, rambut yang berada depan juga aurat, leher juga aurat. Sehingga enggak diperbolehkan untuk ditampakkan. Karena kenapa? Karena kalau ada seorang laki-laki yang normal melihat perempuan yang cantik, kemudian sampai timbul syahwat, error. Jelas insyaallah ya ikhwah. Di saat error, kemudian dia ibadah, tidak akan bisa fokus. Apalagi kalau misalnya syahwatnya menggebu-gebu melihat seorang perempuan yang tidak nutup auratnya secara sempurna, maka nanti bagaimana? Akan ada suatu penyaluran syahwat yang tidak syar'i, yang laki-laki onani, yang perempuan masturbasi. Karena kenapa? Karena ada aturan syariah yang berupa nutup aurat tidak diperhatikan. Ini yang pertama. Kemudian di saat perempuan disuruh untuk nutup aurat, yang laki-laki sudah ada batasan sendiri-sendiri tentang masalah apa. Yang perempuan disuruh untuk menutup aurat secara sempurna, yang laki-laki disuruh untuk ghaddul basar, disuruh untuk menundukkan pandangan.
Kata Allah SWT, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah kepada orang-orang mukmin agar mereka itu mengendalikan pandangan mereka, menundukkan pandangan mereka terhadap apa ini? Terhadap aurat-aurat perempuan yang tidak halal bagi mereka. Walaupun toh cuma sekedar leher, walaupun toh cuma sekedar kaki, walaupun toh cuma sekedar lengan, walaupun toh cuma sekedar rambut. Masalahnya anggapan-anggapan penilaian-penilaian cuman ini nanti yang numpuk-numpuk. Akhirnya bagaimana? Muncul suatu gejolak syahwat sehingga perlu untuk dikendalikan pandangan mata kita. Termasuk diantaranya apa? Dalam batasan syariah, biar nanti syahwat itu tidak tersalurkan secara tidak syar'i. Apa itu? Yang perempuan dilarang untuk safar biduni mahram, tanpa disertai dengan mahram. Hadis yang sahih dalam riwayat Imam Abbas radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, "La tusafirul mar'atu illa ma'a dhi mahramin." Kama qala sallallahu. Seorang perempuan itu enggak diperbolehkan untuk bermusafir kecuali disertai dengan mahram. Walaupun toh nanti para ulama berbeda pendapat, ini musafirnya safar apakah sehari semalam? Ada ikhtilaf pendapat dari kalangan para ulama. Tapi yang jelas Nabi Muhammad SAW beliau melarang di saat perempuan dia bermusafir tanpa disertai dengan mahram. Karena kenapa? Karena godaan amat besar. Banyak buaya-buaya jelalatan di sana, di luaran sana. Banyak mata-mata keranjang di luaran sana. Walaupun toh rata-rata mata laki-laki itu adalah keranjang, tapi sebagian di antara keranjangan mereka masih terkendalikan. Terkendalikan. Dengan apa? Dengan adanya ilmu yang mereka miliki. Ini kita nggak bisa dipungkiri bahwa ketertarikan kita terhadap kaum perempuan, tetapi yang batasin kan adalah tentang masalah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Apalagi di antaranya perempuan tidak diperbolehkan untuk keluar rumah dalam keadaan menggunakan parfum. Dalam keadaan menggunakan parfum ada suatu hadis yang sahih dalam riwayat Abu Dawud rahimahullah, disahihkan oleh Syekh Al-Arnaud dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Irwaul Ghalil. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, "La tamna'u ima Allahi masajid Allah." Kalian janganlah melarang hamba-hamba Allah yang perempuan dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Wal yakhrujna tafilat. Kalau seandainya memang perempuan itu dia pengen keluar untuk ke masjid, untuk berjamaah, ataupun walaupun toh jamaah untuk kaum perempuan, afdhalnya aslinya di rumah mereka masing-masing. Tetapi di saat mereka mau ke masjid, maka suami jangan larang. Asalkan nanti tidak timbul suatu fitnah ataupun tidak timbul suatu godaan. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya mereka pengen keluar ke masjid, wal yakhrujna tafilat, maka hendaklah mereka keluar tanpa menggunakan parfum, min ghairi ataupun ghairi mutatayyibat wala mutabarrijat. Tidak diperbolehkan menggunakan parfum dan tidak diperbolehkan untuk bersolek ataupun sampai menimbulkan suatu ketertarikan dari kalangan mata kaum laki-laki. Ini kan ke masjid. Ini ke masjid. Padahal masjid tempatnya insyaallah orang-orang yang soleh. Yang kayak ikhwan, masjid insyaallah tempatnya orang-orang soleh. Karena tempat terbaik adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ke sana tentunya insyaallah adalah orang-orang yang soleh. Kalau ke tempat orang-orang yang berpotensi banyak kesalehan di sana, dilarang untuk menggunakan parfum. Apalagi arisan, apalagi reunian, apalagi kondangan, ya enggak? Tapi ini beratnya bukan main. Beratnya bukan main. Kadang-kadang suaminya menyediakan parfum. Kadang-kadang suaminya menyediakan parfum untuk para istri-istrinya. Kalau enggak parfuman, mestinya keharuman istri, kecantikannya khusus dinikmati oleh suaminya. Tapi sebagian di antara suami enggak pede. Di saat suami gandeng istri ke kondangan, sedangkan istrinya tampak biasa-biasa aja. Tidak menggunakan make up, tidak dipoles, tidak dibuat glowing. Enggak pede suaminya.
Sehingga kecantikan istrinya secara nggak langsung dinikmati oleh kaum laki-laki yang lainnya. Sehingga di saat mereka misalnya nikah dengan perempuan-perempuan biasa, kemudian diledeki oleh teman-teman yang lainnya, ente pede yang ngajak istri begitu ke undangan? Lah, ini istri saya kok. Perhatikan ya ikhwan, karena terbiasa kaum perempuan di Indonesia, mereka mutabarrijat, mereka biasa menggunakan parfum keluar ya, harumnya bukan main radius 5 meter sudah tercium, 10 meter sudah tercium. Ya ikhwah, semoga kita dijadikan oleh Allah SWT. Yang perempuan-perempuan ya akhwat-akhwat, semoga dimudahkan oleh Allah SWT untuk tidak menggunakan parfum kecuali untuk suami mereka masing-masing. Di rumah silahkan untuk wangi. Saat keluar rumah minimal biasa, minimal nggak ada bau bawang, nggak ada bau terasi, nggak ada bau keringat, nggak ada bau wangi. Berada dalam keadaan normal biasa saja. Kasihan kaum laki-laki ini yang apalagi yang masih jomblo, pikirannya mereka macam-macam. Ya ikhwah sekalian, tadi ini mereka mau ke masjid, la tamna'i ma'allahi masajidallah. Jangan larang-larang kaum perempuan untuk datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya mereka mau keluar, wal yakhrujna tafilat, maka hendaklah dia keluar tanpa menggunakan parfum dan juga tanpa ada, kalau di Indonesia Masya Allah, kalau seandainya kaum perempuan yang hidup di zaman kita saat ini, hidup di zaman awal-awal dulu, niscaya mereka tidak akan diperbolehkan untuk keluar rumah apalagi ke masjid. Karena kenapa? Tidak menutup auratnya, misalnya hari raya terbiasa kemudian kerudung ditaruh di sini terbuka. Banyak dijumpain. Semoga Allah perbaiki insyaallah keadaan kita di Indonesia insyaallah. Kita mulai dari keluarga kita masing-masing insyaallah. Yang masih terbiasa menggunakan parfum di saat keluar rumah untuk yang wanita, maka perlu untuk direm sedikit-sedikit. Perlu untuk, kalau seandainya bisa secara totalitas tinggalkan. Kalau enggak, maka perlu untuk bertahap, jangan mandek tanpa ada suatu perbaikan ke depannya. Berarti nanti juga ditanamkan untuk teman-teman yang telah menikah, kalau seandainya insyaallah antum istri-istri antum aman semua insyaallah. Apalagi yang belum menikah, belum punya istri, masih aman. Masih aman. Untuk kedepannya berarti cukup nanti sediakan parfum untuk istri di rumah tanpa diperbolehkan untuk menggunakan keluar. Tayyib. Perhatikan ya ikhwah sekalian. Ada sebagian di antara hadis Nabi Muhammad SAW beliau berkata terhadap istri dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang bernama Zainab. Nama Zainab di zaman sahabat cukup banyak. Di antaranya adalah istri sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW beliau berkata kepada istri sahabat Abdullah bin Mas'ud yang bernama Zainab, "Idza syahidat ihdakunnal masjida fala tamassa tiban." Jelas ini. Kalau kalian datang ke masjid, yang perempuan-perempuan datang ke masjid, maka bagaimana? Fala tamassa tiban. Maka jangan nyentuh parfum ataupun wangi-wangian. Sehingga sebagian di antara riwayat hadis itu hadis yang sahih, disahihkan oleh Syalbani walaupun sebagian di antara ulama mendhaifkannya. Tentang apa? Tentang bertemunya sahabat Abu Hurairah dengan salah satu di antara perempuan yang mau ke masjid menggunakan parfum. Kemudian beliau mengatakan, "Walau tayyibti," karena ke masjid ente menggunakan parfum. Kemudian dibawa jawab, "Iya." Kemudian beliau mengatakan, la, Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, kata sahabat Abu Hurairah, "La taqbalu salatun limra'atin tatayyabat li hadzal masjid hatta tarji'a fataghtasila ghuslaha min al-janabah." Jadi di saat ada perempuan menggunakan parfum ke masjid, la tuqbalu salatun, salatnya enggak diterima oleh Allah SWT. Dalam hadis tersebut. Di saat dia ke masjid menggunakan parfum. Sampai kapan? Sampai dia kembali, kemudian dia pulang ke rumah mandi sebagai memandi jinabat. Biar benar-benar parfum enggak tercium. Walaupun toh nanti mungkin sebagian di antara ulama tidak mengartikan secara enggak sah hukumnya, tapi jelas di sana akan timbul suatu syahwat dari kalangan kaum laki-laki di saat perempuan kemudian dia menggunakan atau menggunakan parfum. Baik. Perhatikan ya ikhwah sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Ustaz, sejak tadi kok yang dibahas masalah perempuan. Yang ditekankan kok perempuan.
Iya, karena ketertarikan kaum laki-laki terhadap kaum perempuan jauh lebih besar daripada ketertarikan kaum perempuan terhadap kaum laki-laki. Buktinya apa? Yang Allah mengatakan sendiri, zuyyina linnasi hubbu syahwat min nisa, dijadikan indah pada pandangan umat manusia tentang kecintaan pada apa-apa yang diingin dari kaum perempuan. Allah tidak mengatakan zuyyina linnasi hubbu syahwati min rijal. Jadi menisa dari kaum perempuan. Apalagi Nabi Muhammad SAW beliau juga mewanti-wanti, ma taraktu ba'di fitnatan aw darra 'ala rijali min nisa. Suatu fitnah, suatu godaan yang paling berat sepeninggal Nabi Muhammad SAW atas kaum laki-laki itu adalah para kaum perempuan. Error pokoknya kalau laki-laki berhadapan dengan perempuan. Tidak pandang apakah ustadz, apakah ulama, apakah pejabat, apakah orang biasa. Di saat sudah mikir masalah perempuan, error kerjaannya. Tidak bisa fokus. Tayyib. Tadi itu ya ikhwas sekalian, pembahasan masalah syahwat dalam pandangan Islam. Sehingga di saat nanti syahwat itu tersalurkan secara syar'i, maka insya Allah akan aman. Aman apa? Aman dari perzinaan. Sehingga di saat nanti misalnya ada suatu syahwat yang tersalurkan secara tidak syar'i sehingga terjadi suatu perzinaan, maka tentunya nanti akan ada percampuran nasab yang gak jelas. Si fulan ini anak siapa ini? Anak siapa? Karena orang perempuan kemudian dia bebas untuk berhubungan dengan semua kaum laki-laki. Sehingga dalam syariat agama Islam di sini perlu untuk diatur. Ustaz, gejolak syahwat saya sudah tinggi, menggebu-gebu ini, anak usia udah misalkan udah 25 tahun, tapi belum mungkin untuk menikah. Ini gimana ini? Ya Ustaz, mohon jalan keluarnya. Pertama, tundukkan pandangan. Berarti untuk akses yang dimungkinkan nanti menuju ke susah untuk nundukkan pandangan, di-cut. Apa itu? Kalau bisa tidak perlu untuk memiliki akun di medsos. Rusaknya bukan main medsos. Walaupun tergantung nanti menggunakan. Tapi kita khawatir terhadap diri kita pribadi masing-masing. Allah tahu dan kita sendiri juga tahu apa yang kita laksanakan di akun-akun kita. Apalagi banyak fitur-fitur yang sama sekali tidak ada unsur didikan sama sekali. Perempuan-perempuan di zaman kita sebagian di antara mereka tidak ada rasa malu untuk lenggak-lenggok di depan kamera, kemudian di-share, kemudian dipublikasi, dimunculkan di akun mereka, menjadi konten kreator, menjadi konten mereka, menjual keindahan tubuh mereka. Yang laki-laki nonton, error dia. Error. Oleh karena itu tundukkan pandangan. Kalau memungkinkan tidak perlu punya akun di media sosial. Lebih baik kita ini orang-orang yang hidup di zaman-zaman dahulu yang kalau gaptek, insya Allah lebih aman. Insya Allah lebih aman. Kemudian yang kedua, kalau seandainya nggak bisa juga, maka sudah menundukkan pandangan, sudah berusaha untuk merasa diawasi oleh Allah SWT. Tetapi dorongan gejolak masih besar, maka bagaimana? Maka kita melaksanakan sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Ya ma'asyaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau kalian punya atau memungkinkan untuk menikah, ada biaya, falyatazawwaj, maka hendaklah perlu untuk menikah. Karena kenapa? Fa innahu aghaddul basar. Karena lebih bisa menundukkan pandangan. Karena kenapa? Karena dia merasa bahwa dia lagi puasa, pengen dapat pahala, bukan sekedar lapar sama dahaga saja. Di samping itu pula bahwa dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu pula, ya ikhwas sekalian, yang menyemangati ataupun yang menimbulkan kobaran-kobaran syahwat itu biasanya adalah makan banyak. Makan banyak sehingga dorongan syahwat itu amat besar. Oleh karena di saat dia berpuasa, maka sedikit sudah mulai terkendali wa asanul farji,
dan lebih bisa untuk membentengi farji dari suatu yang diharamkan. Kalau nggak bisa, wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija'. Oh, kama qala alaihi wasallam. Maka kalau seandainya masih nggak bisa juga, maka dia harus puasa. Karena puasa itu dia sebagai tamengnya harus puasa. Ini yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Tadi itu falitazawwaj fa innahu aghaddu lil basar. Karena nanti yang bisa mengendalikan pandangan tadi adalah masalah menikahnya. Taib. Kemudian di poin berikutnya ikhwas sekalian, kita tadi ini pendahuluan dari tiga subtema yang insyaallah kita bahas. Yang pertama adalah mencari calon, yang kedua nazar, kemudian yang ketiga adalah khitbah. Kenapa tadi kalau kita bahas tentang masalah syahwat? Karena yang mendasari pembahasan kita saat ini ataupun adanya daurah ini yang diadakan Mantaba, diadakan Khamsa, diadakan Al-Hidayah, ini adalah tentang sesuatu yang selalu booming setiap saatnya. Apa itu? Masalah pernikahan. Masalah pernikahan. Orang yang mau menikah karena kenapa? Karena dorongan syahwat sudah perlu untuk dilampiaskan. Tidak ingin melaksanakan suatu hal yang diharamkan. Sehingga bagaimana? Sehingga di saat orang itu sudah waktunya untuk menikah dan dia juga mampu untuk menikah, biasanya dia nanti sudah mulai mencari-cari calon. Oleh karena itu, yang hadis pertama yang kita bahas tentang masalah calon ataupun mencari calon itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim rahimahullah. Nabi Muhammad SAW mengatakan tunkahul mar'atu li arba'. Perempuan itu dinikahi sebab ataupun karena 4 hal. Ini biasanya. Yang pertama apa? Lima liha, sebab harta bendanya. Wali hasabiha. Ini hasabiha bisa berupa jabatan, bisa berupa nasab, bisa berupa pangkat, bisa berupa suatu kehormatan. Wali jamaliyah dan sebab kecantikannya. Wali diniyah dan sebab agamanya. Fadfar bidzatid dini taribat yadak. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya engkau beruntung. Tapi ya ikhwas sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa kalau misalnya ditanya, ini kenapa kok disuruh untuk mencari yang memilih yang beragama ataupun berakhlak? Karena nggak semua orang berakhlak. Ada kecantikan cuma nggak ada akhlaknya. Ada harta benda cuma agamanya amburadul. Ada orang yang pangkat jabatannya tinggi cuma nggak diperhatikan masalah auratnya. Ada orang yang mungkin nasabnya amat bagus cuma nggak diperhatikan masalah ketentuan syariahnya. Sehingga bagaimana? Sehingga Nabi Muhammad SAW beliau nyuruh untuk memilih kriteria yang nggak diperbolehkan. Kriteria yang bisa dipadukan dengan yang lainnya. Jangan sampai hilang. Akhlak silahkan nanti dipadukan dengan hartanya. Akhlak dipadukan dengan kecantikannya. Akhlak ataupun agama dipadukan dengan keturunan dari orang mungkin darah biru. Coba kita perhatikan ya ikhwas sekalian, yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Ini tentunya nanti bahasan kita di saat di sini tadi yang kita bahas seakan-akan untuk kaum laki-laki, aslinya untuk kaum perempuan pun sama. Jadi kriteria masalah agama, masalah akhlak jangan dikesampingkan. Tempatkan dia di posisi paling atas, baru kemudian dipadukan dengan poin-poin setelahnya. Jangan cuman begini ya ikhwas sekalian. Perhatikan begini. Misalnya kita perlu ikan. Kita perlu sekedar analogi. Perlu ikan.
tersambung kayaknya. Tersambung? Ya kebaca dia. Kalau misalnya ya ikhwah, fon sambil nanti Rasulullah Allah. Kalau misalnya kita perlu ikan ya, ya baca ya. Misalnya kita perlu ikan, kira-kira ikan ini kita dapatkan di mana ya, Pak? Mungkin bisa kita beli di pasar. Mungkin ikan ada di kolam. Mungkin ikan juga kita dapatkan di sungai. Mungkin seru nyimak di YouTube bisa. Nggak bisa. Nah, Masya Allah. Udah tadi, Masya Allah. Jazakumullah khair. Ataupun kita dapatkan di lautan, bisa di sungai, ataupun bisa juga di selokan depan rumah. Ada ikan nggak? Halo, ada ikan. Baik. Antum pengen ikan salmon, pengen ikan yang tenggiri, ataupun ikan yang konon katanya sampai jutaan per kilo, ini nggak mungkin antum dapatkan di depan rumah selokan, nggak mungkin. Perlu ada usaha kemana? Ke tengah lautan. Kalau kita itu pengen mencari yang perempuan, pengen mencari jodoh kaum laki-laki dari yang pilihan. Yang laki-laki pengen mencari jodoh yang pilihan pula dari bibit kaum perempuan yang pilihan pula. Kemudian dia nyari di internet. Nyari di internet. Walaupun nggak semua di internet jelek, nggak. Tapi rata-rata. Ibaratnya kita pengen ikan salmon, kita jaring di depan got. Apakah kira-kira kita dapat ya ikhwah? Nggak akan dapat. Terus bagaimana biar kita mendapatkan jodoh yang memang kriteria mantap, yang sesuai dengan yang kita harapkan, yang bisa mencapai suatu sukses di akhirat? Kita mencari tempat-tempat yang di sana potensi orang-orang soleh itu kita dapatkan banyak di sana. Kira-kira di mana komunitasnya? Halo, komunitas antum ini insya Allah. Di mana ini? Di masjid, di majelis ta'lim. Jangan dicari tempat tongkrongan, baik yang ikhwan ataupun yang akhwat. Jangan nyari di tempat-tempat karaokean. Levelnya nanti akan sama. Pengen sukses di akhirat, nyari di sana nggak akan ketemu. Ataupun di kafe-kafe nggak akan ketemu. Target untuk menikah bukan sekedar hanya sukses dunia, tapi kita pengen berlanjut rumah tangga kita sampai nanti di akhirat. Pengennya begitu. Sehingga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Sehingga ya ikhwah sekalian, kalau kita cuma nyari di got, ya nanti mungkin ketemu kecoa, ketemu kaki seribu, ada mungkin juga ada tikus di sana. Got ada tikus? ada tikus. Ada buayanya juga di sana. Ya ketemu buaya kalau di sana nyari. Tayyib. Ya ikhwah sekalian, tadi kita sampaikan enggak semua yang di internet buruk. Tetapi adalah rata-rata. Jangan mencari yang calon-calon yang perempuan mungkin yang laki-laki nyari perempuan. Jangan yang suka pejeng fotonya, kameranya yang ada di media sosial. Kalau bisa cari yang nggak punya akun di media sosial. Paling aman ya ikhwah. Paling aman. Kita nggak tahu ini perempuan yang kita cari yang dipajang di sono ini. Berapa saja yang telah pernah japri untuk ngajak kopi darat. Nggak tahu kita. Kita nggak pengen rumah tangga kita dirusakkan gara-gara salah milih di awal pertama kali.
di saat mau membangun suatu rumah tangga. Sehingga perlu ada usaha, perlu ada effort, perlu ada juhud, mati-matian untuk mencarinya. Karena kenapa? Karena ini mereka suatu saat nanti, istri kita adalah menjadi ladang. Nisaukum harsul lakum. Artinya kalau ladang ini perlu untuk diadap suatu bibit yang bagus, ladang yang bagus, sehingga nanti anak-anak yang terlahir adalah anak-anak yang saleh. Itu yang kita harapkan. Tayyib ikhwas sekalian, ya akhwat, alhamdulillah di saat akhwat ini kan aslinya orang-orang adalah makhluk-makhluk yang mahal. Mereka adalah makhluk-makhluk yang terhormat. Aslinya makhluk-makhluk yang mahal dalam syariah agama Islam. Dimuliakan dalam syariah agama Islam. Sangat dihormati. Misalnya kayak ibu kita sendiri, misalkan sampai 3 kali lipat dari ayahnya. Artinya bagaimana? Bahwa dalam syariah agama Islam yang sebelumnya tidak ada suatu pembagian waris untuk jatah perempuan, gak ada. Dalam syariah agama Islam ada. Disuruh nutup mereka karena mereka adalah makhluk-makhluk yang mahal. Sudah bener mahal-mahal, malah dijual murah-murah, lenggak-lenggok depan kamera. Di saat ada seorang laki-laki memilih seorang perempuan karena faktor lenggak-lenggoknya depan kamera, kemudian mengharap mendapatkan suatu kebahagiaan akhirat, susah kecuali bertaubat. Tapi masalahnya kan dosa-dosa jariah telah ada sebelumnya ini. Foto-foto yang telah di-share, kamera-kamera ataupun mungkin video-video yang telah di-share, berapa ter-share yang berikutnya, yang nge-share, yang subscribe, ke level-level berikutnya, sampai berapa ribu ataupun juta HP saja pengguna HP yang mengakses foto tersebut atau video tersebut. Dosa-dosa jariah terus mengalir, walaupun toh misalnya si perempuan dia telah meninggal. Ini aliran share-sharean video ini susah, tidak mungkin bisa dihentikan kecuali kalau memang internet mati total, disfungsi di akhir zaman nanti. Misalnya baru kemudian berhenti aliran videonya. Selama masih ada di internet, akan terus ngalir. Ya ikhwas sekalian, insyaallah rahmati oleh Allah SWT. Di saat ada seorang laki-laki kemudian milih seorang perempuan karena faktor karena faktor mungkin kecantikannya dan tidak diperhatikan tentang masalah agamanya, maka bagaimana? Maka setelah cantiknya nanti hilang, akhlak buruknya masih ada. Sehingga nanti bagaimana? Belum genap usia pernikahan atau belum genap yang perempuan usia 50 tahun, sebagian di antara mereka sudah hilang kecantikannya. Artinya bagaimana? Di saat kecantikan hilang, sedangkan awal-awal dinikahi karena faktor kecantikan saja, tidak diperhatikan masalah akhlak, tidak memperhatikan masalah agamanya, maka bagaimana? Kecantikannya hilang, akhlaknya masih nyisa. Dan itu muskilahnya, masalahnya bertahan bersama kita sampai seumur hidup kita. Saat misalnya seorang perempuan, kadang-kadang yang walaupun toh misalnya dia sudah tua sedikit, kenakalannya belum hilang. Sebagian di antara perempuan masih suka selfie di atas 60 tahun, nge-share fotonya, lenggak-lenggok di kamera. Masih ada begitu ya ikhwah, masih ada begitu. Di saat agama nggak diperhatikan, sedangkan akhlak buruknya masih ada, suka untuk mencaci maki, suka untuk menampar, suka untuk mungkin melaksanakan suatu hal-hal yang menyakitkan hati suaminya. Ini berlaku untuk suaminya yang tidak hati perempuan. Juga sama. Tayyib. Ini di saat yang dahulukan adalah fokus ke kecantikan, sedangkan akhlaknya nggak diperhatikan. Misalnya anak sudah ada 5 orang. Anaknya sudah 5 orang. Di saat si suami dia mau menceraikan istrinya, ataupun misalnya yang istri yang milih suami karena faktor ketampanannya. Kenapa kok milih si A? Karena si A ini dibuat rebutan saat di sekolah dulu. Ikhwan A ini
Dibuat rebutan di saat sekolah dulu. Tidak diperhatikan masalah agamanya. Yang diperhatikan adalah masalah ketampanannya. Setelah menikah, bertahan-tahan, ditahan-tahan berlama-lama dengan laki-laki ini, walaupun toh dihajar setiap harinya, ditempeleng istrinya ditempeleng terus-terusan oleh suaminya. Anaknya misalnya sudah 5, sudah 6, ataupun yang suami di saat dia mau menceraikan istrinya akhlaknya buruk karena awal-awal dia menikahi istrinya karena faktor kecantikannya. Anaknya misalnya sudah 6 ataupun sudah 5, mau pisah, mau misalnya cerai, nanti anak gimana? Misalnya usia saya sudah 45 tahun, anak 6, berarti duda anak 6. Untuk mencari seorang perempuan yang mau dengan duda anak 6, berat bukan main. Sehingga dia mau nggak mau perlu untuk bertahan dengan perempuan ini. Yang perempuan pun sama tadi, yang memperlakukan istrinya, yang menzalimi istrinya, main tempeleng, main tendang, atau main tusuk dengan menggunakan rokok ataupun yang lain sebagainya. Mau nggak mau dia bertahan dalam ikatan rumah tangga, walaupun toh sedihnya bukan main. Kadang-kadang dia berdoa, ya Allah, mohon engkau matikan suami saya. Karena keboliman suaminya mungkin sudah berada di ubun-ubun. Si perempuan dia sudah gak bisa bertahan. Mau minta cerai, ternyata apa? Anak sudah 6. Mau bekerja mungkin kemampuan juga gak banyak. Anaknya masih kecil-kecil misalnya. Ya ikhwah sekalian, perhatikan, akhlak jadikan di target yang utama. Agama jadikan di target yang utama. Padukan dengan yang lainnya. Pertimbangan utama adalah dari segi fakfar bidzatid din taribat yadak. Silakan nanti, alhamdulillah, syukur kalau misalnya agama bagus, cantik, kaya, anak keturunan ningrat. Waduh, ini level-level yang susah nyarinya, yang model-model begitu. Sehingga kita nggak bisa untuk mencari yang sempurna, ya ikhwan. Untuk mencari yang sempurna susah. Kita dapatkan mungkin agamanya bagus tapi dia miskin. Agama bagus mungkin dia mukanya standar. Agama bagus ataupun mungkin dia anak orang biasa. Jadi untuk mencari yang benar-benar sempurna berat, bukan main. Sehingga udah fokuskan ke akhlak, fokuskan ke agama. Lihat sikel calon kita itu siapa, mereka dengan nongkrong-nongkrongnya. Yang akhwat pun sama, calonnya yang mau menikah ataupun yang datang ke rumah untuk mengkhidbah, itu modalnya bagaimana, teman-teman senongkrongannya itu siapa mereka. Karena almar'u ala dini khalilihi, seorang itu nanti tergantung agama orang yang bergaul dengan dia, tergantung sikelnya. Orang-orang yang saleh biasanya nanti dia bergaul dengan orang-orang yang soleh. Saat dia bilang soleh, tapi kemudian dia datang ke rumah, ngajak sholat bareng berjamaah dengan calonnya. Ada. Kemudian si akhwatnya ini cerita ke teman-temannya, alhamdulillah calon anak solehnya bukan main. Kau tahu? Ya tadi anak jamaah sama dia. Masya Allah. Bangga dengan suatu perbuatan dosa. Kan mereka khalwah di saat mereka berdua-duaan. Di saat mereka sholat berjamaah. Masya Allah. Bangga dengan sesuatu yang mestinya tidak bisa untuk dibuat bangga. Kita nggak disalahkan ya ikhwah. Di saat kita itu menikah dengan wanita yang cantik, sama sekali nggak disalahkan. Menikah dengan perempuan yang kaya juga nggak disalahkan. Menikah dengan anak orang yang berdarah biru ataupun keturunan keraton, nggak disalahkan. Anak seorang pejabat nggak disalahkan. Tetapi akan ada suatu masalah di saat poin-poin tadi itu menjadi target utama, tanpa memperhatikan masalah agama, tanpa memperhatikan masalah akhlaknya. Apalagi menyangkut masalah kecantikan nih ya ikhwah sekalian. Semakin banyak ataupun semakin cantik
Kalau ada istilah peribahasa orang Arab itu al-ma'ul azbu al-kasrul wariduna ilaih. Jadi air tawar itu nanti banyak orang yang mendatanginya. Banyak orang mendatanginya. Di saat yang kita perhatikan cuma sekedar cantik, agama enggak ada, akhlak juga enggak ada, maka nanti bagaimana? Maka nanti akan ada orang berdoa begini, kutunggu jandamu. Karena kenapa? Karena ini perempuan di saat keluar rumah selalu menggoda kaum laki-laki. Selalu menggoda kaum laki-laki. Kalau nggak menggunakan parfum yang tebal, makeup yang tebal, parfum yang wangi banget keluar rumah, atau pakaian yang ketat, dia nggak akan mau. Dia nggak akan mau. Oleh karena itu ya ikhwah sekalian, tidak ada salahnya menikah perempuan yang cantik, perhatikan akhlaknya ataupun agama. Tidak ada salahnya menikah dengan perempuan yang kaya, tapi perhatikan masalah agamanya. Di saat ada kecantikan ataupun seorang perempuan cantik tetapi tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli tentang syariahnya, keluar menggunakan pakaian-pakaian yang ketat, membentuk lekuk-lekuk tubuhnya, maka nanti bagaimana? Maka dibuat rebutan pandangan kaum laki-laki. Kemudian di saat menikah dengan perempuan tersebut, dan kita welcome aja misalnya, di saat perempuannya ataupun istrinya dia tidak menutup auratnya sempurna, kemudian dia diam. Di saat perempuannya ataupun istrinya menggunakan parfum yang cukup wangi, kemudian dia diam. Dianggap hal yang biasa. Ini dikhawatirkan termasuk perbuatan salah seorang dayus yang nanti di hari kiamat tidak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seorang yang dia itu tidak ada cemburu pada keluarganya yang perempuan, ataupun dia itu yang membiarkan istrinya ataupun anaknya melaksanakan suatu kemungkaran dalam rumah tangganya, kemudian dia diam. Ini termasuk laki-laki dayus. 3 orang yang termasuk di antara yang nanti di hari kiamat tidak bertemu dengan Allah SWT. Di antaranya adalah dayus, termasuk lagi adalah al-aquli walidain, ataupun orang yang durhaka terhadap orang tuanya, ataupun perempuan al-mutarajjilat yang menyerupai kaum laki-laki. Sehingga ya ikhwas sekalian, jangan difokuskan, jangan hanya mentargetkan masalah glowing. Zaman-zaman kita saat, apalagi zaman-zaman modern begini ya ikhwas sekalian. Zaman-zaman muka diedit. Muka diedit. Main tarik sana, main tarik sini. Biar nanti yang kelihatan mengkerut, kenceng lagi. Berarti editan. Sehingga ini perlu untuk menjadi bahan pertimbangan. Fokuskan ke masalah akhlaknya. Biar nanti di saat bolehlah mungkin di saat perempuan yang kita cintai dia sudah berumur, ataupun mungkin yang sebelumnya tubuhnya ataupun kecantikannya mulai pudar, kemudian tubuhnya mulai melar misalnya, nggak jadi masalah. Asal kenapa? Asal akhlaknya baik, akan bisa bersatu sampai dunia dan juga di akhirat kelak. Berapalah kita hidup di dunia ini cuman sementara saja. Sehingga kalau kita targetkan cuma urusan dunia, menyangkut masalah casing luar, menyangkut masalah cover muka saja, sedangkan menyangkut masalah syariah nggak diperhatikan, menyangkut masalah akhlak nggak diperhatikan, sehingga nanti kerugian dunia dan juga rugi di akhirat. Rugi dunia tentunya nanti kita akan dicaci maki oleh istri kita di saat akhlaknya nggak bagus, ataupun yang perempuan dicaci maki oleh suami, didolimi oleh suaminya di saat akhlak suaminya nggak bagus. Berarti rugi dunia dan rugi di akhirat. Tentunya akan makan hati di saat misalnya ada seorang suami yang dinikahi oleh seorang perempuan, yang menikah dengan seorang perempuan. Suaminya dia gantengnya bukan main. Misalnya akhlaknya nggak ada. Ini perempuan selalu khawatir di saat keluar rumah. Kenapa? Khawatir kecantol. Di mana? Di luaran sana. Kenapa kecantol? Kenapa kok selalu dicurigai? Kenapa kok selalu dibongkar-bongkar WhatsApp-nya? Kenapa kok selalu dibongkar-bongkar SMS-nya? Kenapa kok selalu dicek masalah log adalah yang ada teleponnya? Kenapa? Karena ini perempuan dia tidak percaya pada suaminya.
Karena kenapa? Karena tahu suaminya ini bukan suami yang berakhlak mulia. Ya salah sendiri berarti. Yang laki-laki pun sama. Di saat menikahi seorang perempuan, ternyata yang dia pilih adalah perempuan-perempuan yang tidak ada pertimbangan menyangkut masalah akhiratnya. Tapi ya ikhwah sekalian, jadi untuk masalah 4 tadi itu, li jamaliha, kemudian limaliha, karena harta bendanya nggak jadi masalah menikah dengan orang kaya. Cuma jangan sampai dilupakan perpaduan antara kaya sama ke akhlaknya ataupun agamanya. Kemudian masalah nasabnya pun sama. Kemudian masalah-masalah yang lainnya. Tayyib. Ya ikhwah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk masalah pernikahan itu bukan suatu hal yang aslinya bukan suatu hal yang mudah. Karena kenapa? Karena menyangkut masalah kita ke depannya. Sehingga perlu untuk mencari atau penyelidikan sebelum menerima pinangan dari si ikhwan. Sebelum menerimanya. Selidiki benar-benar. Si ikhwan ini nongkrong dengan siapa? Gaya omongan setiap harinya itu bagaimana? Sikapnya si ikhwan terhadap orang tuanya bagaimana? Dia itu di saat jam-jam kosong, di saat lagi nganggur, dia itu ngapain? Kegiatan dia setiap harinya itu apa? Sikalnya dia itu siapa? Apakah si ikhwan ini dia suka jaga amanah ataukah tidak? Bagaimana perlakuan dia di saat diberikan suatu amanah? Perlu untuk diselidiki. Jangan langsung terima, jangan asal lelaki. Ataupun yang perempuan, jangan yang laki-laki pengen menikahi seorang perempuan, jangan asal perempuan. Jangan asal wanita. Apalagi karena faktor mungkin kecantikannya. Karena yang cantik belum tentu dia adalah perempuan. Zaman palsu saat ini. Perlu berhati-hati ini. Jangan terima. Selidiki terlebih dahulu. Kok nggak sabaran? Baru lamar sebulan langsung diterima. Cek terlebih dahulu karena ini urusannya adalah seumur hidup. Untuk masalah nikah pengennya cepat ini. Langsung diterima tanpa penyelidikan sama sekali. Tapi di saat urusan belanja di all shop, satu barang itemnya berapa yang toko online yang dia browsingin semuanya. Perbandingan harga. Kenapa nggak membanding-bandingkan dengan masalah ikhwan ini? Di saat seorang sahabat ditanyai oleh tabi'in, kalau misalnya banyak orang-orang yang datang kepada saya untuk meminang anak saya, orang banyak yang meminang nih, yang saya terima yang bagaimana? Cari yang paling bertakwa. Nggak cukup diselidiki 1 pekan 2 pekan, nggak cukup. Selidiki benar-benar. Kirim utusan ke sana, mata ke sana. Cari informasi keluarganya siapa. Kalau nggak begitu nanti penyesalan di akhir ya ikhwan. Penyesalan di akhir. Baik akhwat ataupun ikhwan tersendiri. Jelas ya, perlu diselidiki. Walaupun toh misalnya dia jenggotan yang laki-laki. Walaupun toh celananya ngatung. Penampilan zaman kita saat ini perlu diselidiki. Karena banyak ikhwan yang buaya juga. Ikhwan yang istilahnya nanti dibahas Abu Nadhar. La haula wala quwata illa billah. Ini mainin anak orang lagi, anak hadahumullah. Semoga Allah kasih hidayah insyaallah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tadi ya Ustaz, tadi yang dibahas kan menyangkut masalah kaum laki-laki di saat dia itu mau menikahi kaum perempuan. Kata para ulama di saat membahas masalah hadis ini ya ikhwah. Ini adalah Nabi Muhammad SAW, beliau tidak motivasi kita untuk menikah karena faktor harta. Tidak motivasi kita untuk menikah karena faktor kecantikan. Tidak motivasi kita mendorong kita untuk menikahi karena faktor nasab ataupun faktor gelar ataupun jabatan. Tetapi apa? Adalah beliau menyebutkan tentang kriteria yang biasanya ditarget oleh umat manusia di saat mereka mau menikah ataupun menikahkan.
Sehingga bagaimana? Sehingga di saat ada seorang ikhwan datang ke seorang orang tua yang punya anak perempuan, naik sepeda ontel ataupun naik motor yang sudah bentuknya sudah nggak jelas, langsung ditolak biasanya. Walaupun toh terkenal itu si ikhwan, dia ngaji, dia akhlaknya bagus, sikap ke orang tuanya masya Allah. Walaupun dia ini katanya hafal Al-Quran, kadang-kadang ditolak karena kenapa? Kendaraannya. Karena faktor kendaraannya. Di saat yang datang membawa Fortuner, membawa Ferrari, Lamborghini, ahlan. Siapapun Anda saya terima. La haula wala quwwata illa billah. Baru 1 pekan menikah sudah ada kasus. Apa kasusnya? Ketahuan ngeklub bareng dengan seorang perempuan. Yang rugi siapa? Yang rugi ini orang. Karena kenapa kesalahannya? Kesalahannya dia pikir masalah harta benda. Sehingga untuk yang perempuan, tadi kan untuk laki-laki kan tadi yang 4 tadi dia. Tadi kita bahas bahwa Nabi Muhammad SAW beliau nggak menyemangati, mendorong untuk menikahi karena faktor harta ataupun karena faktor tadi poin-poin yang telah kita sebutkan. Tetapi Nabi Muhammad SAW beliau menyebutkan tentang apa? Tentang biasanya yang ditarget oleh umat manusia. Dan Nabi Muhammad SAW kalau tadi itu yang ditarget umat manusia, harta, kecantikan, kemudian mungkin pangkat jabatan sama nasab ataupun nasab. Ini ikhwas sekalian, berarti 4 hal ini tidak menjadi target Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Tidak membuat bahagia akhirat. Sedangkan Nabi Muhammad SAW beliau diutus adalah untuk menyampaikan risalah, yang mana risalah di saat nanti diterapkan membuat umat manusia, umat Islam dia dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad SAW beliau nyuruh fokus ke masalah din, masalah agama, ke masalah akhlaknya. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW beliau diutus untuk membuat umat manusia bahagia. Biar aman dunia akhiratnya. Untuk yang perempuan bagaimana Ustadz? Materi masih ada 25 menit insyaallah. Untuk yang perempuan bagaimana? Ada hadis yang lain ya akhwat. Hadisnya hadis yang sahih. Disahihkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Kemudian dihasankan oleh Al-Imam Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis-hadis yang sahih ataupun hasan minimal. Nabi Muhammad beliau mengatakan idza khataba ilaikum man taraddawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Di saat ada datang lamaran kepada kalian, wahai bapak-bapak yang punya anak-anak perempuan, yang kalian ridho masalah agamanya, ridho masalah akhlaknya. Tadi itu walaupun toh datang menggunakan motor yang sudah hilang platnya, hilang platnya, hilang spionnya. Di saat kalian ridho dengan agamanya, karena kenapa? Karena ke masjidnya bareng-bareng, melihat si ikhwan tersebut, akhlaknya juga bagus bukan main, sering nyapa orang-orang sepuh. Juga tersiar kabar bahwa si fulan dia sangat hormat terhadap ibundanya dan dia juga amanah orangnya. Berarti ini si bapak dia meridhoi agama, meridhoi akhlaknya. Maka bagaimana kalau dia datang melamar anak bapak, fazawwijuh, kalian nikahkan tuh. Tantangan keimanan. Apakah kita sebagai orang tua mau mengikuti yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW ataukah tidak? Tetapi kalau nanti anak saya bagaimana? Allah yang ngasih rezeki. Allah yang ngasih rezeki. Asalkan yakin bahwa si fulan tersebut dia usahanya cukup getol walaupun toh belum kelihatan hasilnya. Asalkan akhlaknya bagus, fazawwijuh. Kalian nikahkanlah. Kalau seandainya enggak bagaimana? Wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid.
Kalau seandainya itu tidak dilakukan, maka bagaimana? Maka akan ada suatu huru-hara, suatu bencana, suatu fitnah di muka bumi. Kok bisa begitu bagaimana? Perhatikan ya ikhwah. Yang perempuan didatangi oleh seorang laki-laki untuk dinikahi. Sudah jelas-jelas yang mau mengkhidbah itu adalah seorang laki-laki yang mulia akhlak, tapi kemudian ditolak. Maunya apa? Maunya yang datang nanti menggunakan mobil Ferrari, menggunakan Fortuner, menggunakan Expander, menggunakan apalah. Jelas ya? Yang dinanti-nanti nggak datang melamar. Akhirnya bagaimana? Afwan, sampai usia 40 tahun, usia 45 tahun, belum nikah ini si perempuan. Yang laki-laki juga sama. Kalau terlalu banyak milih, mencari yang cantik, kaya raya, jabatan bagus, termasuk keturunan ningrat, pengen mengumpul semuanya sampai usia 60 tahun belum dapat. Belum dapat. Padahal sudah waktunya dia menikah. Sehingga bagaimana? Kalau itu yang untuk menerima laki-laki yang akhlak baiknya tadi, yang nampak akhlak baiknya nggak segera dinikahkan, maka nanti akan terjadi suatu kerusakan. Mungkin terjadi suatu hal yang kejahatan ataupun yang lain sebagainya. Tayyib ikhwas sekalian. Ini kita agak skip sedikit insyaallah. Kita langsung ke nazar sekarang. Langsung nazar. Ini kurang 20 menit lagi masyaallah untuk materinya. Sekarang langsung nazar. Alhamdulillah untuk mencari calon, udah jelas ya. Jangan fokus masalah dunia. Fokusin agama kemudian dipadukan dengan yang lainnya. Walaupun toh nanti sebagian kriteria ada yang gugur, hal yang wajar. Hal yang wajar. Yang penting agama jangan sampai ditiadakan. Kemudian menyangkut masalah nazar ya ikhwah. Nazar itu adalah melihat calon yang mau dinikahin, yang yakin dia itu sudah mau mengkhidbah, sudah mau untuk melamarnya, yakin mau melamar, baru kemudian nazar, Tapi ini banyak di-skip oleh orang-orang Indonesia, banyak di-skip. Karena kenapa? Karena setiap hari sudah nazar calonnya. Pelanggaran syariah bukan main. Nazar setiap hari. Bukan sekedar para ulama ya ikhwah, di saat mereka membahas masalah nazar ini, haram hukumnya menyentuh. Melihat muka, kemudian disentuh pipinya, haram hukumnya. Ya orang Indonesia sampai tahu lebek. Tahu lebek gak? Misalnya kalau di kampung itu ada tanaman tumbuh, mungkin padi ataupun yang lainnya, kemudian diinjak-injak, itu lebek namanya. Saat seorang perempuan dengan pacarnya mudah untuk disentuh, mudah untuk dipegang, ya lebek. Paham ya ikhwah? Nazar tadi ini kita perhatikan di antara dalilnya ya ikhwah. Jadi semua ulama mensyariatkan masalah nazar ini. Hadis yang sahih dalam riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW suatu saat beliau didatangi oleh seorang laki-laki, dan dia cerita bahwa dia mau menikahi seorang perempuan dari kalangan sahabat Ansar. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Anadharta ilaiha?" Apakah engkau telah melihatnya? Perhatikan dia, apakah engkau telah melihatnya? Berarti dalam kamusnya, dalam kamus ataupun dalam syariat agama Islam di generasi-generasi salaf, bahwa sistem pacaran itu nggak ada. Bahkan untuk melihat calonnya juga nggak ada, kecuali yakin mau dikhidbah. Ini Nabi Muhammad mengatakan, "An-nazarta ilaiha?" Apakah engkau telah melihatnya? Telah nazar? Kemudian dijawab, "La, belum ya Rasulullah." Kemudian beliau mengatakan, "Fadhhab fanzur ilaiha." Ente pergi, kemudian lihatlah. Fa inna fi ayun ansari syai'a. Karena di mata orang Ansar ada sesuatu. Ini sebagian di antara ulama mengatakan tentang masalah mungkin matanya agak sipit, ataupun mungkin matanya berwarna biru, ataupun yang lain sebagainya. Berarti di sini ikhwas sekalian bahwa masalah nazar disyariatkan.
Kemudian sebagian di antara riwayat ada yang lainnya adalah tentang masalah sahabat Mughirah bin Syu'bah di saat beliau mau mengkhidbah seorang perempuan. Kemudian Muhammad bin mengatakan, "Unzur ilaiha, engkau lihatlah kepadanya." Karena kenapa? Karena dia kalau sudah nazar nanti, fa innahu ahra ayyudama bainakuma. Karena lebih melanggengkan di antara kalian berdua. Kemudian ini beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad beliau perintah untuk nazar. Akhirnya beliau mendatangi wali dari perempuan ini. Saat sampai ke sana, di sana ada walinya. Kemudian yang perempuannya di mana? Perempuannya bersembunyi. Ini orang dia cerita bahwa Nabi Muhammad beliau perintah untuk nazar. Tapi kemudian ini si calon mertuanya seakan ada suatu keraguan. Seakan-akan nggak mau mengizinkannya. Akhirnya bagaimana? Yang perempuan dari dalam dia bilang, kalau Rasulullah SAW beliau mengutus untuk menabur, silakan dilaksanakan. Kalau seandainya enggak, maka udah menjauhlah. Akhirnya kemudian nazar. Ini para ulama ya ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Para ulama di saat mereka membahas masalah nazar ini, masalah hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah disunnahkan, dianjurkan. Karena memang dalilnya adalah dalil-dalil yang sahih. Ini adalah pendapat dari mayoritas para ulama. Dan tentunya adalah sebelum dikhidbah. Sebelum dikhidbah ataupun di saat khidbah tetapi yakin mau dinikahi. Jangan masih ragu-ragu kemudian langsung nazar datang ke rumah. Akhirnya bagaimana setelah nanti nggak cocok, pindah lagi nanti ke akhwat yang lainnya. Setelah dinazar, setelah dikhidbah kemudian nggak cocok lagi, kemudian pindah lain lagi. Tadi yang kita bilang ini adalah apa tadi? Abu Nawar. Kita perhatikan ya ikhwah. Ini para ulama dan rata-rata ulama mengatakan bahwa di saat nazar tersebut kok sampai timbul gejolak syahwat, maka enggak diperbolehkan nazar. Enggak diperbolehkan nazar, walaupun sebagian di antara ulama memperbolehkannya. Kemudian tadi juga sudah kita bilang enggak boleh sampai dipegang. Untuk batasan yang boleh dinazar yang bagaimana? Ana sebutkan yang paling aman, yaitu muka sama telapak tangan. Muka sama telapak tangan. Yang menunjukkan tentang kecantikan di bagian mukanya, kehalusan di bagian tangannya. Itu yang diperbolehkan untuk dinazar. Untuk yang lain, kalau yang lain nanti bisa antum cari sendiri. Tayyib. Kemudian apakah nanti di saat nazar dia perlu untuk minta izin? Enggak perlu untuk minta izin, tidak mensyaratkan untuk minta izin terlebih dahulu. Artinya begini, misalnya antum nih di suatu komplek ataupun di saat dalam kajian. Ada kebetulan perempuan ataupun akhwat yang enggak menggunakan cadar, kelihatan cantik-cantiknya. Kemudian antum cari-cari tahu ini orang mana ini? Orang mana? Kemudian antum sebelum mendatangi orang tuanya, akhirnya bagaimana? Akhirnya mau nazar terlebih dahulu. Tanpa sepengetahuan si akhwat. Si akhwat. Setelah itu kemudian bagaimana? Setelah mantap, udah langsung datangi orang tuanya. Bahwa antum ada niatan untuk mengkhidbah anaknya. Setelah diterima, udah langsung beres urusan. Dan insyaallah ya ikhwah, di saat misalnya ada yang mensyaratkan sebagian di antara ulama, tetapi ini bukan jumhur ulama, mensyaratkan harus minta izin terlebih dahulu. Ini nanti masalah di akhwatnya, biasanya akhwat malu pertama. Kemudian yang kedua adalah ada kemungkinan tidak jadi untuk dikhidbah, ataupun udah jadi dikhidbah tapi kemudian nggak ada kecocokan. Sehingga di sini rata-rata para ulama mereka tidak mensyaratkan tentang adanya izin dari perempuan tersebut, walaupun toh sambil sembunyi. Sebagian perhatikan oleh sebagian di antara sahabat. Di antara sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau bersembunyi dari belakang ataupun di bawah pohon kurma. Ketahuan oleh sebagian di antara tabi'in. Loh, maksud sahabat Nabi Muhammad SAW beliau ngintip begini?
Dibilang bahwa Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan di saat nanti ada niat untuk mengkhidbah, silahkan untuk menawar. Silahkan untuk menawar. Baik. Kemudian yang perlu untuk dibahas di sini ya ikhwah sekalian, ini yang sangat penting termasuk ini disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang syarat nazar itu adalah bila khalwah. Berarti nggak boleh berdua-duaan. Nggak boleh berdua-duaan. Berarti harus disertai dengan mahram si perempuan. Baik nanti di saat nazar terlebih dahulu ataupun berbarengan dengan proses khidbahnya. Harus ada mahram yang menyertai. Harus ada mahram yang menyertai. Di saat khidbah ini juga perlu diingat bahwa antara laki-laki yang perempuan walaupun telah dikhidbah, maka hubungan mereka tetap ajnabi. Masih orang lain, nggak boleh berdua-duaan, nggak boleh salaman, nggak boleh jabatan tangan, nggak boleh diajak riwa-riwi ke sana nonton ataupun yang lain sebagainya. Mereka adalah orang lain, sehingga hukum orang lain masih berlaku di sini. Tapi kadang-kadang orang tua ngasih kesempatan, di saat jadwal apel, sengaja pergi dia orang tuanya ngasih kesempatan ini orang. Dosa orang tua amat berat dan besar di sini. Dosa orang tua di sini sangat besar. Di saat ngasih kesempatan seorang ikhwan yang datang ke rumah, ikhwan yang telah mengkhidbah anaknya, apalagi belum dikhidbah. Mereka hubungannya masih orang lain, sehingga perlu diperhatikan. Tidak diperbolehkan untuk khalwah. Dan juga ayyakuna bila syahwah. Di saat nazar tidak diperbolehkan disertai dengan syahwat. Ini tadi poin-poinnya disampaikan oleh Syekh Muslim rahimahullah. Kemudian yaghliba 'ala dhanil ijabah. Dia mempunyai suatu perkiraan bahwa lamarannya akan diterima. Kalau perkiraannya lamarannya enggak diterima, enggak boleh untuk nazar. Enggak boleh untuk nazar. Ngintip-ngintip melihat mukanya enggak diperbolehkan. Kemudian ada lagi yang berikutnya adalah melihat ke bagian tubuh yang biasanya nampak, mungkin muka ataupun telapak tangan. Kemudian dia memang berniat untuk mengkhidbah. Perhatikan, berniat untuk mengkhidbah. Niatnya bulat untuk mengkhidbah perempuan yang dia nazar salah sembunyi-sembunyi tadi. Jelas insyaallah. Berarti kalau enggak niatan khidbah, cuma sekedar penjajakan, cuma sekedar ngelihat orang yang lewat, ini enggak diperbolehkan. Kemudian si perempuannya di saat dinazar dia tidak mutatayyibat dan tidak mutabarrijat, tidak menggunakan parfum dan tidak bersolek. Karena kenapa? Karena kata beliau ini hanya untuk nazar, sekedar isti'lam, mencari suatu informasi, bukan untuk menikmati. Sehingga perlu untuk diperhatikan batasan syariahnya. Kemudian untuk masalah tata cara khidbah. Walaupun toh ini tidak ada aturan secara khusus, tetapi yang jelas adalah nanti ikhwan yang mau misal sudah tetap mau menikahi si akhwat tanpa didahului dengan pacaran, tanpa ada pendahuluan dengan pacaran, datang ke seorang calon mertua, bisa sendiri ataupun bisa dengan disertai keluarga, biar nanti keluarga akhwat dia lebih yakin bahwa si ikhwan ini dia benar-benar serius mau menikahi anggota keluarganya dari kalangan perempuan ini. Bisa sendiri ataupun dengan keluarganya menyampaikan tentang maksudnya. Kalau mau nazar sekalian di sana juga sangat diperbolehkan. Kemudian setelah nanti terjadi suatu kesepakatan, diterima khidbahnya. Tapi orang Indonesia biasanya penerimaan terlebih dahulu baru kemudian khidbah. Khidbah ini hanya urusan formalitas untuk orang Indonesia. Kalau sudah datang membawa keluarga, biasanya sudah langsung diterima. Bawa oleh. Karena sebelumnya sudah ada kesepakatan. Tayyib. Kalau sudah dikhidbah, kemudian di saat bertemu di sana tinggal nanti mencari hari yang pas. Bukan hitung-hitungan weton. Bukan hitung-hitungan weton. Maksud hari yang pas di sini ini adalah nyari hari yang libur biasanya untuk orang Jakarta, orang Bekasi.
Bukan untuk mencari kliwon lagi paeng pon. Dan insya Allah sebagaimana berlaku di sebagian ada di daerah. Sehingga kadang-kadang sudah jelas ini mereka cocok dari segi akhlak, dari segi agamanya, di saat wetonnya nggak pas. Gagal pokoknya, nggak mau menerima. Ini yang perlu untuk didakwahkan sedikit-sedikit untuk dihilangkan. Mencari hari maksudnya nyari hari libur Sabtu Ahad. Mana nih pasnya nih? Saat dibilang nantilah tanggal 30 hari Ahad. Oh jangan, ini nanti ada acara yang lain. Berarti nggak cocok hari tersebut. Tinggal nyari hari yang lain yang cocok antara dua belah pihak. Jelas insyaallah, termasuk nanti mungkin masalah mahar, berapa yang perlu untuk dibayarkan. Kemudian nanti cara-caranya resepnya bagaimana, apa secara Islam itu bagaimana. Tentunya ikhwas mumpung masih ingat saat ini. Nanti dibahas oleh Ustaz Azhar masalah pernikahan secara Islami. Apakah perlu dipisah ataukah tidak? Yang perlu dibahas di sini ini adalah di saat kita ataupun anti ataupun antum mau menikah secara syar'i dan tidak ada musik-musik, tidak ada campur baur laki-laki perempuan, kemudian tidak ada istilah standing party, makan dengan mungkin berdiri ataupun mungkin dengan tangan kiri ataupun mungkin dengan melempar bunga ke belakang. Dibicarakan saat ini. Kalau seandainya pengen menghindarkan hal tersebut sedangkan orang tua kita termasuk orang-orang yang jauh dari kajian, maka jangan 1 bulan baru di lobi. Pernikahan tanggal 30, antum lobinya tanggal 1. Langsung ditolak. Perlu 3 tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya ngelobi setiap hari. Pak, nanti kalau anak nikah yang model-model begini anak nggak mau ya. Awal-awal ditolak, langsung setiap hari di lobi terus-terusan. Jangan mendadak di lobinya 1 bulan sebelumnya baru di lobi. 2 pekan sebelumnya baru di lobi. Ya nggak akan diterima. Kita pengennya di saat menikah adalah diawali dengan pernikahan yang syar'i, tidak ada macam-macam yang dikaitkan tentang masalah kebid'ahan, tentang masalah kemungkaran ataupun yang lain sebagainya, termasuk tukar cincin. Misalkan yang di saat khutbah ini hati-hati nih. Tukar cincin sebagian di antara budaya. Tukar cincin laki-laki perempuan. Yang masangin siapa? Laki-laki masang perempuan secara langsung. Monggo. Melanggar syariah. Jalan insyaallah ya. Mereka hubungannya masih orang lain. Apalagi nanti yang mau dipertukar cincinkan ini adalah terbuat dari emas. Halal untuk perempuan, haram untuk laki-lakinya. Ada kemungkinan yang lainnya berupa apa? Kalau ada suatu keyakinan bahwa ini nanti ada suatu simbol biar nanti ikatan rumah tangga tetap langgeng seumur hidup mereka sehingga perlu untuk dikasih simbol ini. Ini nggak diperbolehkan. Oleh karena itu ya akhwat sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, kalau misalnya kita mau melobi orang tua kita untuk melaksanakan suatu pernikahan yang syar'i, maka jangan mendadak. 2 tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya, kalau perlu ajak orang tua sedikit demi sedikit untuk menghadiri daurah-daurah yang semacam ini. Ataupun kajian-kajian yang dalamnya mungkin dibahas tentang masalah ketakwaan ataupun yang lain sebagainya. Biar dia mengenal suatu syariah, biar orang tua kita mengenal suatu syariah, sehingga di saat dia hadir dalam kajian mengetahui sedikit demi sedikit aturan pernikahan, sehingga nanti secara sukarela orang tua kita di saat kita melobi mereka, ya udah ikut saja. Lagian nanti kan yang dalam rumah tangga yang menjalankan kan berdua. Kalau bahagia enggaknya kan kalau kamu berdua, orang tua sudah welcome, sehingga bisa dilaksanakan dipisah antara laki-laki perempuan, nggak dicampur baur menjadi satu. Jalan insyaallah ya ikhwah. Pertanyaan? Iya. Bismillah, assalamualaikum wa iyyakum insyaallah. Bagaimana saat bertukar CV? Tukar CV di antara wasilah untuk menyelidiki, untuk mengetahui si fulan ini prinsipnya apa,
Si akhwat itu prinsipnya apa? Jalan insyaallah ya, ini sekedar untuk wasilah, bukan suatu kesunahan. Suatu wasilah untuk hal yang semacam ini. Bukan suatu keharusan pula, bukan suatu keharusan. Kemudian para calon minta foto melalui wasilah. Apakah diperbolehkan? Perhatikan ya ikhwas sekalian. Kita mencari aman untuk akhirat kita. Kita mencari aman untuk akhirat kita. Kalau masalah tukar foto, apalagi di zaman-zaman kita saat ini. Zaman-zaman apa istilahnya? Itu yang apa? AI ya. Iya, itu hati-hati. Apalagi di saat sudah tukar foto, biasanya di saat dia sudah mandang pertama kali, pengen memandang berkali-kali. Kalau sudah dipandang berkali-kali, biasanya pikirannya macam-macam nanti. Timbul suatu gejolak syahwat. Jelas insyaallah ya. Maka lebih baiknya kalau seandainya ada orang yang bisa dikirim untuk menawarkan. Nabi Muhammad SAW beliau mengutus Ummu Sulaim berdasarkan riwayat hadis yang sahih. Ummu Sulaim untuk menyelidiki seorang perempuan yang mau dinikahi Nabi Muhammad SAW. Beliau nyuruh untuk syammi awaridha kama qala wasallam. Engkau ciumlah bau mulutnya. Kalau bau banget, ini di antara pertimbangan Imam Muslim. Termasuk di antara uruqubuha, termasuk di antaranya adalah bagian di atas kaki, di atas tumit ini. Hadis-hadis yang sahih. Mengutus seorang untuk nyelidiki, untuk melihat perempuan tersebut. Kalau dibilang cantik, kemudian akhlaknya juga baik, silakan. Tetapi kalau nanti tukar foto ini khawatir. Kenapa? Khawatirnya adalah di saat fotonya jelek, ditolak. Kasihan si akhwatnya. Atau selidiki orang ngirim ke sana, perempuan juga ngirim ke sana untuk menyampaikan apa adanya. Jelas insyaallah ya. Kalau bisa tanpa pengetahuan si akhwat ini, biar dia nggak merasa nanti ditolak CV-nya. Jelas insyaallah, Allahu alam ini. Kalau misalnya nanti mau tukar foto, pastikan ini si ikhwan ataupun akhwat mau menghapusnya. Jelas ya? Habis dilihat langsung di-delete. Jangan di-delete yang bisa di-restore lagi. Tahu ya? Dari komputer di-delete, di recycle bin-nya di-restore lagi. Jangan yang begitu. Afwan Ustaz, ingin bertanya terkait hadis larangan menolak seorang laki-laki yang soleh karena jika tidak maka akan jadi fitnah. Thayyib, kesolehan seperti apa yang kita tidak boleh menolaknya? Dan juga ada laki-laki yang baik akhlaknya ada beberapa hal yang tidak sejalan dengan sifat-sifat tentang cocoknya, dikhawatir menjadi permasalahan ke depannya. Apa telah boleh kita menolaknya? Perhatikan ya akhwat, perhatikan masalah sholatnya, perhatikan masalah omongannya, jalan insyaallah ya, perhatikan masalah akhlaknya terhadap orang-orang sekitarnya, termasuk diantaranya adalah amanahnya. Jalan insyaallah ya, ketakwaannya dalam menjaga suatu syariah bagaimana, selidiki semuanya. Kalau nanti ada sebagian di antara kriteria, mungkin dia rajin ke masjid, cuma omongannya sembarangan, masih mengucapkan kata-kata kotor, Seorang muslim itu dia nggak akan mengucapkan kata-kata kotor. Insyaallah ya. Sehingga dari segi sholatnya mungkin bagus, tapi dari segi akhlaknya mungkin nggak bagus, ditolak aja, nggak jadi masalah. Biar nanti dia milih yang lain. Assalamualaikum ya Ustaz, uridu su'al ma ma'nal hubus syahwat minan nisa. Perhatikan ya ikhwah. Hubus syahwat adalah kecenderungan untuk mencintai kaum perempuan. Perempuan. Ini yang disebut sebagai hubus syahwat minan nisa. Laki-laki normalnya dia mencintai kaum perempuan. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz. Amin.
YouTube Premium adalah YouTube bebas iklan dan pemutaran di latar belakang. Coba 1 bulan gratis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surah Al-Mulk, buku surat 562. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير.
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن
إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل